Oleh karena itu, jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua seorang umi atau seorang oma-oma. Dia menyampaikan apa yang sudah dia mengerti dari kitab sucinya sendiri terkait Israel dan Palestina. Dan ternyata dia mengerti, dia memahami sesuai kitab sucinya bahwa tanah Palestina itu merupakan wilayah Israel atau miliknya Israel atau Yahudi, itu sesuai dengan janji Allah kepada Nabi Musa. Dan kiranya ini menjadi satu pemahaman yang benar bagi saudara-saudara kita yang anti Yahudi, yang membenci Israel. Mari kita lihat bagaimana penjelasan Umi ini. Videonya yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Ini Umi berada di Masjid Al-Mu'awanah. Umi sudah berada di masjid ini dari jam 11:30, menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus menerus. Hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel. Dan pernah juga belajar ngaji di Jambi. Surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali di tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan atau karena merantau atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina, tentang Palestina nggak ada, udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana? Karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian, tapi orang yang membenci punah emang ada. Inna syani'aka huwal abtar. Oleh karena itu, jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Saya kira, Umi kira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri. Organisasi garis keras, organisasi teroris kalau boleh dikatakan, dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Nah, oleh karena itu Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini, bahwa tanah itu semuanya adalah
milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu, bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta-minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini. Oh, terus ada perwakilan di PBB, gitu. Jadi karena itu, tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya, Ustadz dan bahkan Menteri Agama sendiri. Kan Anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah kata orang Padang tuh. Katakan yang benar gitu loh. Namanya juga Banser gitu loh. Bahwa lihat ayat 101 sampai 104 itulah. Tanah itu, tanah Yerusalem itu keseluruhannya milik Israel kok. Tapi karena dikeroyok dunia, entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu sebenarnya, nanti di lain kesempatan Umi akan bicara. Penyebab kebencian itu apa? Sampai semua ikut membenci, demo di sana sini membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah. Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia, sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran, Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia. Ingat itu, 2 kali disebut Allah di Quran. Demikian, semoga dapat dipahami, dan Umi tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya cuma lillahi ta'ala, demi Allah menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memang pahit. Semoga bisa diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu dia videonya teman-teman, kita sudah mendengarkan kejujuran atau ketulusan dari seorang Umi yang menyampaikan apa yang tertulis, apa yang tercatat di dalam kitabnya sendiri. Dia sendiri merasa heran kenapa ayat-ayat yang dia pahami tadi itu jarang disampaikan oleh ustadz-ustadz di ceramah-ceramah mereka. Nah, kenapa jarang disampaikan bahwa tanah Palestina yang saat ini itu dulunya milik orang Israel yang pernah dijanjikan kepada Abraham. Dan sehingga ketika Israel tertindas di Mesir, Allah mengutus Musa untuk mengeluarkan umatnya Allah dari tanah Mesir itu ke tanah perjanjian itu, yaitu di tanah Kanaan yang sekarang sudah menjadi wilayah Palestina. Jadi ini sebenarnya yang harus dipahami oleh saudara-saudara kita. Jangan terburu-buru menjadi benci Yahudi, anti Israel, segala macam. Nah, jadi dia juga berharap tadi supaya para ulama, para ustadz bisa menyampaikan ayat kitab suci ini tadi yang dipahami oleh Umi ini. Supaya jangan banyak saudara-saudara kita yang tidak mengerti ayat itu. Nah, harus mengerti ayat itu bahwa tanah itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada umatnya, yaitu Bani Israel. Nah, jadi itu saya sampaikan kepada teman-teman semua supaya ini menjadi satu pengetahuan bagi kita. Dan ini sejalan dengan apa yang tertulis di dalam Taurat, di Zabur, dan kitab para nabi, bahkan Injil, itu sesuai bahwa tanah Kanaan yang sekarang ini disebut wilayah Palestina itu milik Israel. Dan itu juga pernah disampaikan oleh Kiai Buya Sakur, bahwa Palestina itu menurut kitab suci mereka itu miliknya orang Yahudi, Israel. Jadi kenapa banyak orang sekarang ngotot mengatakan bahwa itu wilayah Palestina itu punya orang-orang Arab, apalagi itu bawa isu agama, itu punya Islam katanya. Nah, harus belajar dong sejarah. Jadi apa yang disampaikan Umi ini, itu syukur-syukur orang Israel sudah membagikan tanah itu, memberikannya sebagian kepada orang Palestina.
Syukur-syukur sudah diberikan. Di sana juga diberikan air, listrik, makanan, apalagi yang kurang. Itu begitu luar biasa. Israel itu menjadi berkat bagi orang-orang Palestina. Nah, jadi kelompok Hamas inilah yang menjadi masalah antara Palestina dan Israel. Merekalah yang menjadi virusnya. Merekalah yang menjadi penyakitnya, kelompok Hamas ini. Palestina itu benar-benar mau berdamai dengan Israel, tetapi kelompok Hamas itu tidak menyetujuinya. Karena menurut pandangan Hamas, kelompok Hamas, kalau Palestina mau berdamai dengan Israel, itu berarti mereka adalah antek-antek Zionis, antek-antek Israel. Itu dalam pandangan kelompok Hamas. Itulah sebabnya mereka tidak pernah setuju kalau Palestina berdamai dengan Israel. Sehingga sampai memuncak kemarin tanggal 7 Oktober, kelompok Hamas menyerang Israel dengan ribuan roket. Nah, ketika dibalas oleh orang Israel atau Zionis, maka banyak orang yang mengutuk serangan tersebut. Mereka tidak tahu permasalahannya, dan mereka selalu menganggap kelompok Hamas ini merupakan kelompok pejuang. Nah, kita tahu bahwa Hamas dan Palestina itu sesuatu yang berbeda. Hamas inilah yang berkuasa di jalur Gaza, sedangkan pemerintah yang sah itu berkuasanya di tepi barat. Dan kemarin presiden itu sudah menyampaikan, kelompok Hamas tidak pernah mewakili Palestina. Jadi ini yang salah dipahami, yang juga keliru saudara-saudara kita sebelah untuk memandang masalah kedua negara ini. Jadi marilah belajar dengan benar sejarah. Jangan malu, jangan karena anti-Yahudi, anti-Israel, sehingga ayat-ayat yang di dalam kitab sucimu sendiri tidak berani kamu sampaikan. Jadi itu saja yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.